hadir di tengah-tengah kita, amin ya. Tidak dapat kita pungkiri, dan itu membuat kita jadi semakin takut sama Tuhan, saudara. Benar ya saudara, karena Tuhan tuh nyata loh saudara di tengah-tengah kita. Amin saudara, kita tuh gak bisa main-main saudara hidup sama Tuhan. Ya, Tuhan kita itu nyata, amin saudara ya. Ya, Tuhan kita luar biasa, amin saudara. Oke, nah pagi ini saya mau sharing saudara, masih menyangkut tema kita, Season of Signs and Wonders saudara. Saya mau sharing gimana sih supaya kita berkemenangan dalam hidup kita. Ya. Tuhan merancang kita berkemenangan, benar gak saudara ya? Amin ya. Nah, sebenarnya kunci kemenangan kita itu cuma satu. Ya, saya mulai dengan ayat firman Tuhan, Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dialah yang kami beritakan. Siapa dia itu saudara? Yesus. Amin saudara ya. Jadi saudara, segala sesuatu saudara, waktu kita bicara di gereja ini, waktu kita ketemu, kita bicara di sel, itu nggak lain nggak mungkin sebenarnya adalah Yesus. Saudara, segala hal sebenarnya pusatnya semuanya adalah Yesus. Saudara, ini Tuhan menciptakan kita kenapa? Tuhan pernah pikir nggak? Kenapa sih Tuhan ciptakan kita? Tuhan iseng gitu, iseng supaya ada mainan gitu. Apakah seperti itu? Kenapa Tuhan menciptakan kita? Gak boleh jawab? Takut. Supaya kita menjadi sahabat Kristus. Amin, supaya kita menjadi sahabat Kristus. Oke, benar nggak? Benar. Apalagi saudara? Benar. Ada? Partner. Oke, partner Tuhan. Amin. Yes. Saudara, Tuhan menciptakan kita memang untuk kesenangan Tuhan, betul. Kenapa? Tadi Ajung bilang supaya kita punya hubungan sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan kita yang hidup itu, enggak lupa karena itu sharing kan, bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan kita yang hidup itu, Dia itu begitu menikmati waktu kita punya persekutuan sama Dia. Dari hati kita yang dalam, dari hati yang diubah setelah mengasihi Dia, dan kemudian sekarang kita punya hubungan yang dalam sama Tuhan kita bisa dengar Tuhan bicara, kita bisa dengar Tuhan kasih tahu kita kalau kita ada yang salah, kita bisa bersuka cita, oh Tuhan makasih ya Tuhan bicara sama saya. Saudara menikmati nggak saudara? Saudara menikmati nggak waktu saudara mendengar suara Tuhan? Saudara menikmati nggak waktu saudara ngalamin Tuhan tuh hidup ya? Saya mengalami Tuhan, saudara menikmati nggak? Saudara tahu nggak bahwa Tuhan lebih lagi menikmatinya? Dia lebih lagi menikmati karena Dia begitu mengasihi kita. Misalnya Tuhan menciptakan kita pada Pak, iya buat kesenangannya. Kenapa? Karena Dia menikmati kita. Dan setelah itu apa? Tadi Grace bilang partner, bahwa di bumi ini kita berpartner dengan Dia. Kenapa? Karena hatinya Dia adalah begitu rindu untuk berikan kita kemenangan. Amin saudara. Dan di surga Dia sudah menyediakan semua kemuliaan. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Amin saudara. Jadi kalau kita bicara segala sesuatu, kita bicara apa? Tidak akan mungkin kita nggak bicara mengenai Yesus. Amin saudara. Nah pagi ini kalau kita bicara mengenai kemenangan, kita bicara mengenai apa saudara? Kita bicara mengenai Yesus. Amin saudara ya. Nah kalau kita bicara kemenangan saudara ya, kemenangan kita yang di sini nih beda loh sama kemenangan yang di dunia sana. Kalau orang dunia sana, kalau bicara mengenai kemenangan, biasanya mereka bicara mengenai apa saudara? Pastinya duit, pastinya kekayaan, bener kan? Atau kalaupun mereka bilang mungkin bicara, menurut kamu apa kemenangan atau berkuasa dalam hidup? Dan kemudian mereka akan bilang bahwa, ya saya berbuat baik, saya nggak jahat sama orang. Umum nggak kita dengar kayak gitu? Iya kan? Ya jadi orang harus hidup baik-baik lah gitu kan ya. Benar kan saudara? Ujung-ujungnya semuanya itu sebenarnya apa? Saya buat baik kenapa? Karena takut masuk neraka. Benar kan? Ujung-ujungnya saya dan saya. Benar nggak saudara? Tapi
waktu kita bicara mengenai kemenangan di sini, saudara, kita itu sebenarnya apa? Kemenangan yang Tuhan sudah sediakan, kemenangan yang Tuhan sudah bayar, dan kemenangan itu Tuhan bayar untuk supaya kita berkemenangan. Dan kemudian apa? Semua kemuliaan kita kembalikan bagi Tuhan. Oleh Dia, bagi Dia, dan untuk Dia segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara, ya. Jadi itu bedanya kalau kita bicara kemenangan di luar sama di sini. Amin saudara, ya. Kemenangan kita adalah kemenangan yang berpusat pada Kristus, saudara. Amin saudara. Nah, masalahnya gini saudara, kalau kita hidup sehari-hari ya, di luar sana, kita ini sebenarnya sasaran empuk orang-orang di luar loh. Orang-orang sana itu selalu gini, kalau orang lain yang bikin masalah, buat orang di luar sana mungkin nggak masalah. Tapi kalau orang Kristen yang bikin masalah, orang Kristen ya. Nah, jadi kalau kita mau ikutin ya saudara, kalau kita mau ikutin, kita tengah-tengah dunia nih ya. Dunia itu selalu berusaha menarik kita ya, seperti mereka berpikir. Benar gak? Kenyataannya seperti itu. Ya, mereka menarik kita untuk ikutin standarnya mereka. Ya, dan ujung-ujungnya kalau seperti itu, yang terjadi adalah bukannya berkemenangan, ujung-ujungnya malah semakin kita gampang dibawa oleh arus itu, dan akhirnya keputusan-keputusan banyak yang salah. Benar gak saudara? Respon kita banyak yang salah, dan kemudian kita jadi banyak tertekan. Kalau kita mau ikutin saudara, kita banyak tertekan, kita jadi banyak stres. Kita diukur keberhasilannya dari uang, kita diukur keberhasilannya dari apa standarnya mereka, standar perbuatan baiknya mereka. Benar ya saudara ya? Kita dibikin jadi stres, kemudian kita banyak menerima penghakiman ya saudara, dan ujung-ujungnya akhirnya hidup kita jadi stres, bukannya berkemenangan. Saudara ngerti yang aku maksud ya? Ujung-ujungnya seperti itu ya. Nah, terus solusinya gimana nih saudara ya? Solusinya gimana nih? Karena kita mau hidup berkemenangan ya saudara ya. Amin ya saudara ya. Nah, saudara seperti saya bilang tadi bahwa Dialah yang kita beritakan ya, saudara. Jadi saudara, fokus kita pertama adalah bukan pada diri saya. Karena kalau fokusnya sama diri saya, kayak tadi saya bilang itu, apa beda kita sama dunia? Dunia juga fokusnya itu sama diri mereka kan? Benar kan? Fokusnya kita adalah kita harus melihat kepada ketaatan Kristus. Jangan kebawa saudara. Karena kalau kebawa kita nggak akan bisa berkemenangan. Amin ya. Coba firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 4-5. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Lanjut berikutnya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh kemampuan manusia untuk menentang kebenaran Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Kita sering pakai ayat ini waktu kita mendoakan orang. Benar gak? Tadi coba ayat 4-nya. Ya. Bilang bahwa senjata kita bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng. Kalau kita doain orang, kita sering doain, aku matahkan setiap benteng yang mengikat orang ini. Benar nggak saudara? Ya kan? Terus lanjut berikutnya. Oke. Kita bisa doain si A untuk bertobat gitu ya. Aku patahkan benteng yang menentang, yang membuat dia menentang mengenalkan Kristus. Benar saudara, kita sering pakai ini buat berdoa saudara. Tapi saudara, hari ini saudara, saya mau melihat dari sudut pandang bukan masalah kita mendoakan orang kita pakai ayat ini, tapi sebenarnya ini adalah waktu kita mau lihat bahwa ayat ini buat kita sendiri. Ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubah setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang bertemu dengan Allah. Oke. Poin saya adalah kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kunci kita saudara untuk berkemenangan pertama adalah sebenarnya aku menawan pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Fokusnya Kristus, bukan lagi saya. Aku menawan pikiranku. Aku harus menggunakan pikiran Kristus. Aku nggak bisa kebawa sama dunia. Aku nggak bisa dibawa sama apa kata orang. Aku nggak bisa terbawa sama keadaan.
Aku nggak bisa dibawa sama beban. Aku nggak bisa terbawa oleh waktu aku melihat keadaan stresnya begitu berat dan aku nggak mau terbawa sama itu. Tetapi aku menawan pikiranku dan menaklukkan pikiran kepada Kristus. Waktu aku melihat satu masalah, aku mau melihat Kristus ada di situ. Aku melihat dari sudut pandang Kristus melihat. Aku tidak mau melihat dari sudut pandang mataku melihat. Amin saudara. Buat saya kunci pertama untuk kita berkemenangan adalah aku menawan pikiranku kepada Kristus. Ya, jadi bukan kepada diriku sendiri. Masalahnya saudara ya, masalahnya adalah ini. Itu sudah bayar buat kita. Amin saudara ya. Itu sudah bikin kemenangan. Masalahnya adalah it's not easy. Ya, nggak gampang untuk bikin kita sadar. Jujur nggak? Kadang-kadang kita tuh hari lewat hari, waktu lewat waktu, kita tuh jadi kayak ya udahlah berlalu gitu aja. Kita sibuk ini, sibuk itu, dan kita biarkan tekanan demi tekanan melewati kehidupan kita gitu ya. Kita punya masalah, mama punya masalah, tapi sebenarnya dia nggak menyadarkan pikirannya dengan Kristus. Akhirnya apa? Jadi korban ya anak-anak diomelin, bisa gitu ya. Kalau youth kan punya masalah sama orang tua gitu ya udah sebodoh amat lah, ya udah ngapain di kamar aja daripada dengar papa ngomong gini. Tapi sebenarnya kita kayak sebodoh, tapi sebenarnya kita masalahnya nggak beres. Saya juga orang-orang penuh dengan tekanan, tapi sebenarnya masalahnya nggak beres, tapi ya udahlah, life must go on gitu. Ngerti ya saudara ya? Ya, nah penting sekali buat kita berkemenangan. Sudah sebenarnya tadi adalah kesadaran. Ya, saudara ya. Roma 5:17 ayat yang paling sering kita buka, sangat sering kita buka ya. Sebab oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ini siapa saudara? Ya Adam. Sebab oleh dosa Adam maut telah berkuasa karena orang itu, maka lebih benar lagi kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu Yesus Kristus. Hidup dan berkuasa, hidup berkemenangan hanya karena satu orang itu, yaitu Yesus. Ya, amin saudara ya. Dan ini sebenarnya tadi saya bilang saudara ya, kunci sebenarnya adalah gini. Kuncinya adalah sadar. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive. Oke, lihat ya. Oke, aku mau mulai dari much more. Much more, lebih lagi, they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Oke, saudara bisa bahasa Inggris, saya mau tanya sama saudara. Much more, they which receive abundance of grace and the gift of righteousness. Aku mau tanya, di situ tense yang dipakai apa? Which receive abundance of grace and the gift of righteousness. Tense-nya apa itu? They which receive. Mereka yang menerima. Apakah itu future? Apakah itu past tense? Apakah itu present tense atau perfect? Kalau future harusnya they which will receive. Oke, pas nggak? Enggak dong. Kalau pas they which received. Ya, oke, perfect nggak? They which have received. Kalau perfect have received dong? Enggak. Oke, berarti ini apa? Present. Kalau kita baca bahasa Inggris present tense itu bicara mengenai apa? Hal yang continual, berlangsung terus menerus. Bener nggak? Ya kan, berulang kali, berlangsung terus menerus. Ya, jadi sekarang kita menerima abundance of grace, kelimpahan kasih karunia, ya, dan gift of righteousness, ya, karunia kebenaran itu terus menerus nggak? Terus menerus, bukan kemarin, bukan besok, ya, tapi terus menerus. Amin. Continue.
saudara, setiap hari, setiap saat, dalam setiap tekanan apapun, dalam setiap masalah apapun, buat kita tersedia kelimpahan kasih karunia untuk berkemenangan. Amin saudara. Jadi masalahnya, kalau kita bisa jatuh bangun saudara ya. Aduh, jatuhnya jangan dalam-dalam gitu ya. Oke, masalahnya di mana? Kita perlu bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal kesadaran bahwa Yesuslah fokus hidup kita, sumber kemenangan kita adalah Tuhan, dan saya mau melihat seperti Tuhan melihat. Saya mau menawar pikiran saya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saya tidak mau terpengaruh sama dunia. Kenapa? Waktu saya melihat kepada Tuhan, melihat di situ ada abundance of grace and the gift of righteousness for me. Dan itu terus menerus, setiap saat. Itu kunci kemenangan kita saudara. Setiap saat. Setiap saat saudara. Jadi kalau ada hal-hal yang gak balance, gimana saudara? Saya harus bawa itu kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau saya masih punya kelemahan, saya masih emosi, saya masih tertekan, gimana? Saya harus sadar, saya masih manusia saudara. Ya wajar ya, kita masih tertekan, kita masih emosi ya saudara. Kadang-kadang saya masih bisa baper. Saudara, saya harus sadar bahwa Yesuslah fokus saya. Saudara, saya harus sadar, oke saudara. Dan gimana caranya untuk saya ngelawan itu, ngelawan tekanan yang berat itu? Saudara ngalamin gak sih kadang-kadang kita tertekan dengan tekanan yang cukup berat? Saudara ngalamin ya? Saya harus menarik diri saya dari apa yang dunia tekan itu, dan saya harus perkatakan firman Tuhan. Walaupun kondisinya belum terjadi. Jadi gimana? Katakan, thank you Lord, saya sudah dibenarkan, saya orang benar, I'm loved, I'm gifted, I'm anointed. Walaupun saya belum melihat mujizat terjadi, tapi saya percaya sama Tuhan. Thank you Lord, I'm your beloved daughter. Saudara, ini menarik kita dari dunia untuk fokus sama Tuhan. Ini yang membuat kita jadinya, kemudian akhirnya apa? Saudara, saya ngalamin waktu saya seperti itu. Saya ngalamin saya dibawa untuk tetap bisa fokus ngeliat sama Tuhan. Saya dibawa untuk bisa nggak kebawa gitu loh saudara, nggak kebawa sama tekanan-tekanan hidup. Dan saya ngalamin bahwa Tuhan membawa saya satu persatu. Saya ngelihat bagaimana saya ngalamin, Tuhan bicara ini, Tuhan bicara ini, Tuhan bicara ini. Saya membawa akhirnya waktu saya fokus nih ya sama anugerah Tuhan, sama kebaikan Tuhan, dan saya perkatakan berlawanan dengan kenyataan. Ya saudara, buat saya pribadi, Tuhan bicara, Tuhan menguatkan, dan kemudian kayak ada solusi satu keluar, solusi satu keluar, solusi satu keluar, yang sebenarnya itu dari mana? Dari Tuhan. Dan saya nggak kebawa sama tekanan dunia. Saya kasih lihat sama saudara contoh apa yang Yesus lakukan. Ya, kayak tadi contoh saudara, saya bilang sama saudara, saya nggak mau kebawa sama dunia, saya nggak mau kebawa sama tekanan itu yang begitu kuat menekan, tapi saya mau melawan tekanan itu dengan saya mau percaya sama firman Tuhan, saya mau perkatakan firman Tuhan. Saudara, dan ternyata dalam hidup kita, gimana caranya memperoleh kemenangan? Memang kemenangan tuh harus diperjuangin gitu loh saudara. Emang kita tuh harus gimana sih? Harus melawan tekanan. Ya, saya kasih contoh sama saudara. Saudara tahu Yesus ditolak kan ya, waktu dia pulang ke Nazaret. Ya, di situ Yesus datang dan kemudian orang-orang nggak percaya. Ya, coba tolong bukain Markus 6, buka ayat 6 dan 7 aja. Kita lihat, ya. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Oke. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ayat berikutnya, Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberikan kuasa atas roh jahat. Kita lihat nggak? Oke. Dia pergi ke Nazaret. Di situ dia tertolak.
ditolak, ya, bukan tertolak, ditolak, dan kemudian di situ Yesus nggak bisa melakukan mujizat. Padahal hatinya Tuhan, contoh ya, hatinya Tuhan adalah membawa sorga ke bumi. Tapi di situ Yesus nggak bisa bergerak. Oke. Buat sebagian orang, kalau kemudian kita kayak gitu gimana? Ya udahlah, mau bilang apa, nggak bisa. Udahlah. Kalau kita apa? Ya udah kita sibuk dengan hal-hal lain segala macam. Tapi saudara, Yesus buka mata kita. Yesus ditolak, iya. Yesus nggak bisa bikin mujizat, iya. Tapi apa Yesus lakukan? Yesus nggak biarkan dunia menarik Yesus tambah ke bawah. Saudara nggak? Harusnya dunia bisa dong tarik tambah ke bawah. Aduh, ini orang-orang benar-benar dablek, keras kepala, gantengku kepala batu gitu ya. Dan kemudian Yesus bisa dong stres. Iya dong, saudara, bisa dong. Ya kan, karena Yesus begitu merindukan orang-orang itu bertobat sebenarnya kan. Tapi Yesus bukannya ke bawah, tapi apa yang terjadi? Coba lihat. Yesus berbalik, dia menginjil, dan dia mengutus lebih banyak orang. Dia mengutus murid-muridnya. Lihat ya, cara kerja Tuhan. Terus nggak? Gimana Tuhan kita berkemenangan? Kenapa? Karena Tuhan kasih contoh bahwa kita nggak tertarik sama dunia. Harus mengerti hatinya Tuhan dan harus mengerti bahwa jangan sampai saya kebawa kepada dunia. Saya fokus kepada apa yang Bapa saya mau. Dan dari situ saya akan berkemenangan. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Waktu itu saya follow IG-nya. Kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu saya bercerita deh sama saudara. Jadi beliau mendapati orang tuanya kena cancer. Sudah didoain tapi belum ada progres. Oke. Dan kemudian hamba Tuhan ini dengan beraninya dia langsung bikin di gerejanya KKR kesembuhan. Oke. Saudara lihat nggak? Waktu itu saya nggak ngerti prinsip firman Tuhannya, tapi saya mengagumi passionnya orang ini. Bahwa dia nggak mau ikutin sakit, dia bergerak. Oke? Tapi waktu saya mengerti prinsip firman Tuhan ini, saya ngerti ini. Yesus melakukan hal yang sama. Yesus nggak mau kebawa sama dunia. Yesus bertindak melihat apa hati Bapa dan dia melawan arus dunia. Dan saudara lihat, saya ngerti. Oke, saya ngerti kenapa hamba Tuhan ini lakukan ini. Dan itu sebenarnya kunci kemenangan. Amin saudara, buat kita tidak dilawan sama arus dunia, tapi kita saya tahu Tuhan mau apa yang saya lakukan. Tuhan tahu apa yang Tuhan misalnya saya melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Amin saudara ya. Oke. Nah, saudara, saya pernah share sama saudara juga. Waktu Abraham sama Sarah, mereka belum punya anak. Waktu itu Sarah umur 90 tahun ya. Terus Raja Abimelek tuh masih naksir sama Sarah. Ya kan ya saudara ya. Terus kemudian dia kayak kasih mas kawin lah gitu ya, kasih pemberian pada Abraham. Kemudian dia mau ambil Sarah jadi istrinya karena si Abraham juga ngaku Sarah itu saudaranya. Ya kan saudara ya. Nah, kemudian akhirnya Tuhan menghukum Abimelek beserta orang-orang di kerajaannya, dan semua orang di sana tuh rahimnya tertutup. Ingat ya saudara ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tuhan di pihak Abraham dan Sarah. Walaupun mereka bisa salah, tetapi itulah kita. Kita masih bisa salah? Iya. Kita masih punya pengelemahan? Iya. Bukan berarti saya bilang saya toleransi sama dosa ya saudara ya. Enggak ya saudara, tapi kita masih bisa salah? Iya. Oke. Tetapi kemudian Tuhan bertindak, mereka yang ditulahi, Abraham malah sudah dapat ternak, sudah dapat uang gitu ya. Udah cuan dulu gitu ya saudara, dan kemudian Sarah dikembaliin. Oke. Tapi buat saya yang berkesan adalah Tuhan suruh Abraham dan Sarah doain orang-orang di situ yang rahimnya tertutup. Padahal si Sarah aja rahimnya tertutup. Udah umur 90, rahim tertutup. Tuhan suruh dia doain orang yang rahimnya tertutup.
lagi-lagi prinsip firman Tuhan. Tuhan gak mau kita terbawa sama kondisi. Ya, saya kan emang sama kamu, gak bisa punya anak. No, kamu harus lawan arus dunia itu dan kamu harus bertindak apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Dia berdoa buat orang-orang di sana, rahim orang-orang itu terbuka, dan kemudian setelah dia melakukan itu, saudara kalau baca firman Tuhan, pasal berikutnya Sarah hamil. Kuncinya firman Tuhan tuh memang begitu gitu loh saudara. Ya, emang begitu. Oke. Hari ini tujuan saya adalah saya mau bagi kebenaran firman Tuhan untuk membuka pikiran kita bahwa firman Tuhan tuh kayak gini loh. Ini yang kita harus pegang. Kita gak mau kebawa sama dunia, kita gak mau kalah supaya kita berkemenangan. Oke? Kepercayaan yang benar di sini. Tadi kan kita mendekat pikiran kita pada Kristus nih, ya kan? Kepercayaan yang benar di sini, ya, right believing ini yang akan membuat akhirnya kita melakukan hal yang benar. Ngerti ya maksud aku ya? Kepercayaan yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Ya, percayaan yang sesuai dengan pikiran Kristus akan menghasilkan perbuatan yang benar, saudara. Amin, saudara. Nah, oke, berikutnya aku mau cerita yang Yunus, saudara. Jadi Yunus dipanggil Tuhan kan? Iya, betul. Oke, Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Pas Hayul pernah ada cerita ya, Niniwe itu orang Asyur ya. Dan gimana sih bangsa yang sangat kejam, jahat banget gitu kan. Terus si Yunusnya lari kan. Dia lari ke oke, coba buka firman Tuhan. Coba Yunus 1, coba Yunus 1 Yunus 1 ayat 2. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yapo dan mendapat tempat sana semua kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu berlari bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, saya mau buka sama saudara hari ini. Saya waktu dibukain ini, saudara, saya jadi gitu ya. Wow, saudara. Jadi saya dengan satu khotbah, saya bukain ini dan hati saya rindu, saya mau bagi sama saudara. Kenapa? Karena saya merasa kalau saya dapat sesuatu dari Tuhan, saya rindu kayak gini. Saya rindu saudara juga dapat, supaya kita sama-sama bertumbuh. Amin ya saudara ya. Nah, saya dibukain saudara. Tuhan suruh dia ke Niniwe. Oke. Tapi kemudian Yunus lari dari panggilannya. Ya, waktu dia lari, tadi lihat ayat itu adalah dia ambil kapal di Yopa. Oke. Dan kemudian dia menuju ke Tarsis. Saudara, saya mau tanya, secara peta, yang di utara mana nih? Niniwe atau Yopa? Niniwe. Yang apa? Lebih utara. Utara Niniwe. Ini lebih utara ya. Oke ya. Saudara, ini sebenarnya gambaran dari firman Tuhan. Tuhan menarik kita kepada panggilan kita. Tuhan menarik kita ke atas. Amin saudara. Tetapi musuh selalu menarik kita ke bawah. Musuh menarik dia ke bawah supaya dia tidak mencapai panggilannya, supaya dia tidak berkemenangan. Dan saudara, ini yang hari ini saya bicara loh. Ini yang kita bicara pagi ini. Bagaimana hidup berkemenangan. Mata saya pagi ini mau buka sama saudara. Ini loh, dunia tuh selalu tarik kita ke bawah. Berpikir seperti mereka. Kita ditarik, kita ditekan dengan segala macam masalah dunia, masalah hubungan, masalah anak, masalah uang. Pokoknya segala macam kita ditekan. Perkataan-perkataan manusia kita ditekan. Oke, tetapi sebenarnya Tuhan mau kita melihat Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kita fokus sama Dia. Tuhan mau kita mengenakan pikiran Kristus, melihat apa yang Dia mau kita lakukan, dan kita melakukan itu walaupun itu harus against, harus bertentangan dengan dunia.
butuh keberanian untuk melawan arus. Amin saudara ya. Oke ya, butuh keberanian untuk melawan arus untuk mengalami kemenangan dalam Tuhan. Amin saudara ya. Oke. Nah, jadi saudara tadi saya bicara bahwa menyangkut kemenangan. Saya setuju sekali sama Pak Karyanto minggu lalu. Pak Karyanto bilang seperti ini. Kalau tahun ini kita bicara mengenai signs and wonders, itu bukan hanya bicara mengenai kesembuhan. Walaupun terus terang tantangan kita yang terbesar memang sekarang kesembuhan. Ya, kita rindu melihat orang kanker sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat mujizat yang nyata. Betul ya saudara. Tapi sebenarnya waktu kita bicara mengenai signs and wonders, kita merindukan kemenangan dalam berbagai segi kehidupan. Kita merindukan kemenangan dari segi hubungan, dari segi keuangan, ya, dari segi apa lagi ya, segala macam lah saudara ya, dari segala macam aspek kehidupan. Setuju ya saudara ya? Terus gimana caranya? Ya, kayak tadi saya bilang sama saudara, emang kita harus lawan. Kita nggak bisa lihat ini belum terjadi terus kita diam-diam, nggak bisa saudara. Tadi Yesus dia nggak ngalamin mujizat di Nazaret dan Yesus kemudian menginjil dan dia mengutus ke 12 murid. Oke, jadi kalau sekarang saudara kita gimana untuk kita ngalamin ini, saudara, untuk kita ngalamin signs and wonders? Gak ada lain, gak ada bukan saudara, kita harus pergi. Kita harus pergi. Kita harus pergi saudara. Kita harus bertumbuh. Kita harus menginjil. Kenapa? Paling banyak ketemu orang sakit di luar. Setuju nggak? Jadi memang kita harus pergi. Saya suka kemarin Ajung kemana Ajung? Ke pasar Komis ya, doain orang sakit kanker ya. Pokoknya pergi aja. Ya, saudara ya. Aku suka caci perak saudara ya. Oke, di rumah aku kalau saudara datang aku punya banyak ini. Karena ini bukan promo, ya ini bukan promo tanaman kan ya. Ini cuma aku suka karena ini pembersih udara, karena dia menyerap udara kotor. Oke, tapi gini, my plant itu tanaman ini sangat gampang hidup, ya. Jadi dia tuh cuma dibiarin aja, siramnya di paling seminggu 2 kali, tapi kemudian dia tumbuh terus dan daunnya nambah-nambah sendiri. Gitu, ya. Nah, waktu mengingat tanaman ini, aku tuh kalau aku pagi-pagi ke tanaman aku tuh kayak ngeliat Tuhan. Kenapa? Jadi waktu tanamanku tumbuh tunas, ya, tumbuh daun kecil satu, aku tuh udah senang banget. Nambah daunnya, gitu ya, senang banget gitu ya. Dan kemudian itu aku merasa Tuhan bicara. Aku numbuh satu aja aku udah kesenangan. Itu seperti apa? Itu seperti Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini adalah gereja Tuhan. Amin saudara ya. Ya. Jadi kita ini adalah bait Allah, gereja Tuhan. Kita di dalam ini, kita bukanlah sebuah organisasi, tapi kita sebuah organisme. Apa yang berarti dengan organisme? Kita itu adalah makhluk hidup. Kita adalah ciptaan Allah yang hidup. Amin saudara. Dan tanaman ini juga makhluk hidup. Kalau dia nggak beranak, nggak bertumbuh daunnya, aku langsung oke, ini kayaknya ada something wrong. Pasti ada sakit. Dan aku harus cek nih sakitnya apa. Gitu, ini pasti ada sekaratnya nih di mana gitu ya. Sama saudara dengan terus Tuhan bicara nih, ya aku suka banget waktu ada sesuatu yang baru tumbuh daun. Tapi kemudian kalau enggak, berarti ada sesuatu yang salah. Berarti sama dong dengan Tuhan. Tuhan begitu rindu waktu kita memunculkan suatu bibit baru. Sama seperti aku, hatiku begitu bersuka cita waktu satu daun tumbuh. Aku bisa membayangkan hatinya Tuhan, betapa Tuhan senangnya bukan main waktu satu bibit baru muncul. Saya bisa kebayang, ya. Waktu itu jadi kayak oke Tuhan aku ngerti ini hati
mekanisme ini ada sakitnya. Bermasalah pasti. Sama dengan ini. Kalau dia nggak ada daun tumbuhnya berarti ada masalah. Berarti gimana? Memang kita harus pergi. Tekanan begitu besar. Ada orang sakit yang kita doain nggak sembuh. Ada tekanan keuangan yang berat, di mana kita mungkin belum mengalami terobosan keuangan. Ada tekanan hubungan di rumah, apapun itu, saya harus lawan itu karena firman Tuhan bilang bahwa saya harus lawan itu, saya harus fokus, saya harus menggunakan pikiran Kristus. Terus gimana? Berarti sekarang saya mau melakukan sama seperti Kristus tadi. Yesus nggak lihat kepada masalahnya, tapi Yesus keluar, Yesus menginjil, dan Yesus mengutus murid-murid. Dan saya percaya itu kunci kemenangan kita. Itu kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan yang turun tangan, bereskan satu persatu masalah hidup kita. Amin, saudara ya. Oke ya. Dan kemudian saya baca satu buku, saudara ya. Buku itu terus seperti ini. Kesehatan gereja diukur bukan dari banyaknya jemaat sebenarnya. Oke. Jadi walaupun kita nggak banyak, nggak apa-apa. Tapi saudara lihat ya, kesehatan gereja diukur dari kapasitas pengutusan. Saya mau tanya, siapa di sini orang-orang yang siap diutus? Coba saya ingin lihat, siapa di sini orang-orang yang siap diutus? Ada yang ragu-ragu begini. Coba aku mau lihat, coba. Saudara kalau siap diutus gini gitu loh. Mantap gitu, jangan gini. Ya, nanti saudara selalu gini. Pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, enggak gitu kan. Oke, pasti aja. Siapa yang siap diutus gitu. Oke, thank you buat saudara. Wow, sampai hampir semua tangan diangkat ke atas. Saudara, berarti gereja ini sehat gak? Sehat. Habis saudara, kenapa? Karena saya bilang tadi, kesehatan gereja bukan diukur dari banyaknya jemaat. I don't care kita punya 5.000 jemaat, tapi kalau ditanya siapa yang siap diutus cuma begini-begini, itu namanya kita nggak sehat ya saudara. Tapi saya very proud atas jemaat ini, karena jemaat ini kita melihat orangnya secara mata nggak banyak, tetapi ini jemaat yang sehat. Orang-orangnya yang bilang apa? Saya siap diutus. Amin. Wow. Wow, ini dia saudara, kita nggak mau ngelawan sama tekanan iblis, tapi kita mau keluar. Amin saudara. Amin. Ya. Nah, kemudian survei juga mencatat seperti ini saudara. Gereja yang sehat, saudara ya. Gereja yang sehat itu adalah ternyata gereja yang ada khotbah yang alkitabiah. Oke, apa yang dimaksud dengan khotbah yang alkitabiah? Khotbah yang alkitabiah adalah khotbah yang berfokus pada Kristus. Ya, tadi saya buka itu, dialah yang kita beritakan. Oke, khotbah yang alkitabiah. Jadi bukan khotbah yang, misalnya apa contohnya khotbah yang alkitabiah? Misalnya cuma, oke, Tuhan mau kasih kamu kekayaan. Saya bukan bilang kita nggak boleh kaya. Kita perlu uang, betul. Tapi uang itu alat. Tetapi kita nggak kejar itu, amin saudara ya. Nah, fokus kita adalah khotbah yang alkitabiah, khotbah yang bicara dari hatinya Tuhan. Oke, di gereja yang sehat, khotbah yang alkitabiah dengan kegerakan misi itu harus seimbang. Nah, sekarang saya mau nanya nih mas saudara, di gereja ini menurut saudara khotbah yang alkitabiahnya cukup nggak nih? Pengajarannya cukup nggak? Cukup apa kurang? Cukup ya? Oke. Terus saya mau tanya lagi, kalau gitu menurut saudara, sekarang di gereja kita ini misinya, kegerakan pengutusannya, bergerak di luar, penginjilannya, ini cukup apa enggak nih? Belum. Gimana saudara? Cukup apa belum? Jujur ya? Belum. Berarti masih berat sebelah dong ya? Benar ya? Makanannya padat, ya, tapi nggak boleh bikin kita mager, jadi kekenyangan. Saudara, harus seimbang antara makanan padatnya sama misinya. Itulah gereja yang sehat. Ya, oke, ya.
Nah, terus ada yang bilang kayak gini lagi. Saya akan tutup dengan ini. Ada yang bilang lagi seperti ini. Katanya gini, saya bertumbuh kok di gereja ini. Saya sangat bertumbuh dalam hal kualitas. Sejak saya di gereja ini, emosi saya jauh lebih stabil. Saya nggak kayak dulu, nggak mau sana, nggak mau sini. Sekarang sekali-sekali masih lah, tapi udah jauh sekali berkurang. Dan saya punya hubungan baik sekarang dengan orang-orang. Jadi saya nggak ada masalah lagi, ketemu sini nggak ada masalah, ketemu sini nggak ada masalah. Kalau dulu saya banyak sekali tersinggung sama orang. Oke. Dan menurut saya bertumbuh. Bertumbuh nggak saudara? Bertumbuh. Setuju nggak? Ya. Setuju ya. Tapi saudara, ternyata ya pertumbuhan. Saudara setuju kalau kita mau bertumbuh secara kualitas? Oke. Ternyata apa yang dimaksud dengan bertumbuh secara kualitas? Ya, oke ya. Apa definisi pertumbuhan secara kualitas? Definisinya adalah orang ini berdiri teguh dan dewasa di bawah firman Tuhan. Oke. Dan menggunakan kapasitas yang Tuhan kasih untuk menginjil. Oke. Jadi berarti kalau saudara mengalami kayak saya bilang tadi, oke, saya bertambah baik, saya hubungan saya bertambah baik, saya emosi saya bertambah baik. Berarti saudara bertumbuh nggak? Ya. Iya. Tapi saya boleh bilang berarti pertumbuhannya penuh apa setengah? Setengah. Ya, dan kita nggak bisa berpegang bahwa sebenarnya, oh saya bertumbuh secara kualitas, karena ternyata kualitasnya baru setengah. Gitu. Tapi pertumbuhan secara kualitas adalah ya kita bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam Tuhan, tetapi juga kita diasah sama Tuhan dengan semua kapasitas yang Tuhan kasih untuk kita membawa jiwa itu. Karena itu hatinya Tuhan, saudara. Dan itulah pertumbuhan, itulah kunci kemenangan kita. Ini saudara, semakin kita bertumbuh sama Tuhan, semakin kita mengalami dari proses itu dan kemudian kita melayani, saudara. Di situ hikmat kita ditambahin. Di situ nanti satu persatu Tuhan beresin masalah kita. Amin, saudara. Di situ Tuhan kita jadi hidup, saudara. Amin ya. Oke. Nah, saudara, itu yang saya mau sharing sama saudara hari ini, saudara. Ya. Dan saya percaya Firman ini membuka kita ya, buat kita nggak tertarik sama dunia. Ya. Amin, saudara. Tapi kita harus lawan, kita harus fokus sama firman Tuhan.